warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas strukturalisme genetik yang terdapat pada puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Datang Darah, Hilang Darah. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah mengenai strukturalisme secara keseluruhan dari puisi Datang Darah, Hilang Darah. Pada bait pertama menggambarkan seorang dara yang sendiri berani mencari di tepi pantai pada saat senja telah datang. Pada bait kedua berisi tentang dara yang tidak mau pulang sampai ia bertemu dengan apa yang ingin ia cari. Pada bait ketiga berisi seseorang yang mengajak dara pulang, namun ajakannya ditolak oleh dara. Dara dibujuk dengan mengatakan laut akan dihantam badai dan mengajak dara pulang agar nanti tidak tersesat. Pada bait keempat menceritakan penolakan dara dan ia bernyanyi bersama laut, bintang, dan angin. Bait kelima berisi dara diperingati bahwa hari akan segera malam dan dara akan kehilangan jalan. Dara kembali disuruh pulang. Bait keenam berisi bahwa dara sudah menjadi elang yang bebas melenggang kiri kanan. Pada bait ketujuh berisi larangan ke laut karena air laut sebentar lagi akan tinggi ombaknya. Dara disuruh pulang lagi. Bait kedelapan berisi bahwa dara semakin menantang perkataan yang menyuruhnya pulang dengan mengatakan bahwa dia adalah getaran yang dijadikan gelombang. Bait ke-9 berisi seseorang yang mempertanyakan keberadaan dara yang telah hilang. Dan bait yang terakhir yaitu bait ke-10 yang berisi tentang keadaan yang kelam dan tidak ditemukannya dara dimanapun. Dara yang sendiri berani mengembara, mencari di pantai senja. Dara, ayo pulang saja, Dara. Tidak, aku tidak mau. Biar angin malam menderu, menyapu pasir, menyapu gelombang, dan sejenak pula halus menyisir rambutku. Aku mengembara sampai menemu. Dara, rambutku lepas terurai. Apa yang kau cari di laut dingin, di asing pantai? Dara, pulang. Tidak, aku tidak mau. Biar aku berlagu. Laut dingin juga berlagu padaku sampai ke kalbu. Turut serta bintang-bintang, turut serta bayu, bernyanyi dara dengan kebebasan lagu. Dara, anak berani. Awan hitam mendung mau datang menutup. Nanti semua gelap, kau hilang jalan. Ayo pulang. Heya, lihat, aku menari di muka laut. Aku jadi elang sekarang, membelah-belah gelombang. Ketika senja pasang, ketika pantai hilang, aku melenggang ke
ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, aku melenggang. Dengarkanlah, laut mau mengamuk. Ayo pulang, pulang Dara. Lihat, gelombang membuas berkejaran. Ayo pulang, ayo pulang. Gelombang tidak mau menelan aku. Aku sendiri getaran yang jadikan gelombang. Kedahsyatan air pasang, ketenangan air tenang. Atap kepalaku hilang di bawah busa dan lumut. Dara, di mana kau, Dara? Mana lagumu? Mana kekaburan ramping tubuh? Mana daraku berani? Malam kelam mencat hitam bintang-bintang. Tidak ada sinar, laut tidak ada cahaya. Di pantai, di senja tidak ada darah. Tidak ada darah. Tidak ada. Tidak. Selanjutnya yang kita bahas yaitu strukturalisme genetik yang terdapat pada puisi Datang Dara Hilang Dara ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Chairil Anwar merupakan sastrawan angkatan 45. Puisi-puisinya merupakan peletak dasar puisi bergenre baru dalam kesusastraan Indonesia. Sajak Datang Dara Hilang Dara merupakan sajak terjemahan Chairil Anwar yang begitu mempesona. Dalam puisi Datang Dara Hilang Dara, karya Chairil Anwar menceritakan seorang Dara yang tak mau pulang ketika disuruh pulang dan ingin mencari kehidupannya sendiri. Si Dara ingin bebas dalam menjalani kehidupannya dan ingin merasakan segala rasa yang akan ia rasakan sendiri dalam hidupnya. Pada akhirnya si Dara telah hilang bersama laut yang diartikan sebagai seseorang yang menunggu kematian. Seorang diri dan tiada seorang pun yang akan membantu. Inti dari puisi ini adalah nasihat yang bersifat filosofis. Seseorang harus mampu mempergunakan pemikirannya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Akhirnya dapat disimpulkan, jika ingin mencapai sesuatu namun tidak mengindahkan nasihat atau perkataan orang lain, maka akan terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak terduga dan menyesal kemudian harinya. Seseorang yang tidak menurut dan selalu mengikuti kehendaknya sendiri akan menyesal dan menunggu kematiannya dengan sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa yang diinginkan dalam hidupnya. Dalam pencarian dan hakikat kebebasan itu, manusia hendaknya tidak melupakan batasan-batasan yang ada, sehingga tidak terjerumus oleh kebebasan yang di luar batas, justru akan merugikan diri sendiri. Manusia seringkali tidak peduli terhadap nasihat-nasihat orang-orang di sekitarnya, yang peduli kepadanya dan tidak menuruti hawa nafsunya hingga akhirnya binasa oleh egonya sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.